Menang di setiap langkah jadi bagian kita. Amin. Amin. Apa kabar Indonesia? Luar biasa. Saya percaya setiap kali ada acara momen ilahi, saya percaya Bapak Ibu ada sangat banyak berkat-berkat, tidak hanya ilahi tapi jasmani juga kita terima, bahkan mengikuti kita, bahkan akan terus menyertai kita. Tidak hanya ilahi tapi jasmani, karena kita percaya apa yang kita sepakati dengan firman Tuhan hari-hari ini itu akan menjadi daging. Dan bahkan bukan hanya akan, tapi sudah banyak yang menjadi daging nyata dalam hidup kita. Ada dua kata Bapak Ibu yang dalam beberapa waktu ini sejak kita menggemakan tentang G7, ya kita sudah ulang tahun, kita sudah menikmati banyak berkat, kita akan terus gaspol ke movement selanjutnya. Amin. Kegerakan Tuhan yang selanjutnya. Dan saya percaya, kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari penetapan dan penggenapan janji-janji Tuhan. Siap Bapak Ibu? Siap? Seperti judulnya Glorious Manifestation. Ya. Manifestasi atau radiasi dari sebuah kemuliaan. Kita tahu, kita yakini, kita percaya Tuhan sedang sangat sudah tidak sabar lagi pengen mencurahkan seluruh isi surga kayaknya. Amin. Bapak Ibu percaya? Ya, waktu kita sedang terus bicara tentang 7 sungai, ya Tuhan mendatangi kita secara personal, pribadi demi pribadi. Saya sangat percaya, kita sangat percaya. Ini tahun-tahun penggenapan. Waktu dunia berkata tahun 2025 adalah tahun resesi, tapi bersama dengan Tuhan kita berkata ini tahun resepsi. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Tahun resepsi, tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Ya. Ini waktunya Tuhan buat perbedaan di antara orang-orang yang percaya. Tentang dupa Bapak Ibu, saya ingat satu kali waktu di masa-masa kemarin, ya, waktu si Cupid itu muncul, ya. Saya ingat banget hari itu saya ngalami satu, dada saya itu sesak banget, ya, sesak banget. Saya pikir gini, saya mau pergi ke klinik, mau minta obat. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong, bakar dupa. Saya ini gak kuat Bapak Ibu dengan asap-asap sebenarnya. Tapi kok panggilannya imam ya. Emang Tuhan itu selalu merekayasa yang ajaib ya. Terus setiap kali kena asap pasti gitu ya. Tapi hari itu tuh Roh Kudus itu ngomong, bakar dupa. Lalu saya buat dupa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang saya buat? Saya buat sebanyak-banyaknya itu asap. Lalu saya hirup. Padahal hari itu saya udah sesek banget gitu ya. Saya hirup. Bapak Ibu, bukan hitungan jam, tapi hitungan menit langsung sesaknya hilang dan kemuliaan Tuhan dinyatakan berupa kesembuhan. Tuhan kita ajaib. Amin. Ya, mengingat tadi Ibu bilang tentang dupa. Bahwa setiap tindakan yang kita lakukan yang ilahi menghasilkan yang ajaib. Saya ingin rindu Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita ini diciptakan sesuai dengan grand design-nya Tuhan. Amin. Kita ini diciptakan, bahkan saya bacakan Bapak Ibu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mari perhatikan Bapak Ibu Alkitab kita masing-masing. Biar setiap kata demi kata jadi kekuatan untuk manusia roh kita. Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu, kita diberi kuasa untuk menguasai darat, udara, air. Seluruh aspek kita diberikan kuasa. Amin. Dan selanjutnya dikatakan
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setiap kali ada tugas, setiap kali ada penugasan, setiap kali ada tanggung jawab, setiap kali ada pekerjaan-pekerjaan lawatan, kegerakan demi kegerakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di ayat, mari Bapak Ibu perhatikan, ini ajaib banget. Dikatakan di ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Amin. Setelah mandat diberikan, apakah Tuhan tinggal diam? Enggak. Setelah tanggung jawab diberikan, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Hari ini, pagi ini Bapak Ibu terima jaminan yang dari Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, maka Tuhan juga bagiannya akan menggenapi dalam hidup kita. Dikatakan di ayat 28, Allah memberkati mereka. Amin. Ada penyediaan waktu sebuah tanggung jawab diberikan dalam hidup kita. Kita akan menikmati lebih dulu. Dimulai dari kita. Benar ya? Gak mungkin kita bisa penuhkan tempayan orang lain, penuhkan ember orang lain kalau kita gak penuh. Kita harus luber dulu. Kita harus melimpah dulu. Amin Bapak Ibu. Lalu Allah memberkati mereka. Tapi perhatikan yang selanjutnya, kalimat selanjutnya Bapak Ibu. Mari sama-sama. Allah memberkati mereka. Ayat selanjutnya dikatakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sekali lagi Tuhan berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, setelah Tuhan memberkati kita, dikatakan ayat selanjutnya katanya adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Dengan semua penyediaan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, baik itu penyediaan kekuatan, hikmat, keperkasaan, materi, semuanya, Tuhan berkata beranak cuculah dan bertambah banyak. Mari terus memuridkan, mari terus bangun pasukan, mari terus bersinergi dengan gereja-gereja, bersinergi dengan semua hal-hal yang Tuhan percayakan. Amin. Colek kanan kirinya Bapak Ibu, mari bersinergi, mari bertumbuh, mari makin banyak. Setiap penyediaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan hanya untuk kita, tapi setelah Tuhan sediakan, Tuhan anugerahi kita, maka dikatakan apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Amin. Mari terus makin besar, makin expand. Mari terus lebarkan sayap kita. Selanjutnya, slide selanjutnya, glorious manifestation yang tadi. Kita bukan hanya masuk Bapak Ibu, tapi kita menikmati. Amin. Menikmati masa yang terbaik. Waktu saya dengar kata masuk, menikmati masa yang terbaik, ada satu pertanyaan. Siapkah engkau? Siapkah engkau? Bu, sampai belakang belum jawab. Bu. Siapkah engkau? Ternyata Bapak Ibu pertanyaan ini begitu sederhananya. Siapkah engkau? Ternyata enggak semua siap kok. Barusan ditanya aja, siapkah engkau? Saya percaya ya, semua kita siap. Hanya sekarang lagi mengagumi. Ya sampai blongok-blongok saking banyaknya berkat ilahi jasmani yang Tuhan sediakan. Makanya firman Tuhan berkata, banyaklah yang telah engkau lakukan Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan itu. Amin Bapak Ibu. Sampai kita terkagum, sampai bilang, sampai kadang lupa gitu ya, nutup mulut saking kagumnya. Ya. Wow, ajaib banget.
siapkah engkau? Karena apa? Yohanes 10:10 berkata begini Bapak Ibu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ada satu proyek ilahi dalam hidup kita. Tuhan berkata, aku datang supaya setiap kita pasukan terdahsyat Tuhan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, waktu Tuhan mau melimpahkan berkat, ya, sudah ada warning di atasnya. Ingat, waktu kita makin bahaya dengan musuh, makin gencar musuhnya mau coba lepasin itunya kan? Benar gak Bapak Ibu? Tapi ada gak yang bisa membinasakan kita? Enggak. Karena kita ada dalam tudung perjanjian dan sumpah Tuhan. Saya ini lahir Bapak Ibu dengan cara pikir, mainnya di pikiran terus ya. Logiknya kuat banget ya. Apa-apa dilogikakan, apa-apa dihitung, apa-apa di logika. Pokoknya masa sih apa sih gitu ya. Satu kali Bapak Ibu Panglima itu datang, hari itu masih di menara yang lama Bapak Ibu. Kami itu menara itu udah pindah berapa kali ya. Kami itu seperti Abraham menduduki wilayah-wilayah. Buat sumur-sumur ilahi di setiap tempat ya. Dan kita percaya 38 provinsi juga akan ada menara-menara doa, ya, menara-menara ilahi yang berdoa menjadi penjaga kota dan bangsa. Amin. Semua nanti yang streaming menjawab amin ya. Yang menonton BMN berkata amin ya. Bangkit penjaga-penjaga kota dan bangsa di 38 provinsi 7 benua ya. Hari itu Ibu Panglima datang. Bu, sepertinya udah sangat lama Bu tidak datang ke menara. Ya, sekalian Bu, kami sangat merindukan. Maaf ya Bu, kami kangen juga Bu didatengin. Sekalian nyolongin. Ya, udah lama banget ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Waktu ya kita saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Hari itu Ibu Panglima bilang gini. Nggak lama Bapak Ibu, Ibu Panglima itu di menara doa. Saya ingat banget hari itu. Ibu bilang gini. Tuhan berkata, nanti saya akan keliling dari depan kalian. Saya akan lewat dari depan kalian. Apa yang kalian mau dengan cepat tulis. Ya, saya ingat banget momen itu Bapak Ibu. Ya, tulis sebanyak-banyak yang kalian mau, yang dari Tuhan melalui saya. Ya, nanti saya akan jalan, kalian cukup pegang kaki saya. Ibu Panglima ngomong hari itu. Ya, terus Ibu Panglima lewat, saya tulis 2 Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa juga hari itu saya tulis itu. Ya, karena hari itu saya baru aja masuk menara. Bayangkan baru masuk menara sampai hari ini sudah lama ya. Ya, hari itu saya pegang kaki Ibu. Saya tulis. Ya, waktu lihat tulisan itu Ibu bilang, amin jadi, amin jadi. Sepertinya sederhana banget Bapak Ibu tindakannya. Tapi hari itu saya tulis kekuatan cinta dan iman. Saya bilang tadi saya ini orang logik Bapak Ibu. Setiap kali ada perkataan, mari kita bergerak. Satu hari kita undian. Ya, saya ingat pertama kali Sulawesi diberikan kepada saya. Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Itu provinsi pertama saya. Anak sulung kalau dikatakan. Hari itu Bapak Ibu dikatakan pergi, ya, cuma disuruh pergi, nggak ada orang yang bisa dihubungin, nggak tahu siapa yang mau dihubungin, mau kemana, cuma kata pergi. Tapi sekali lagi saya angkat yang namanya warisan iman. Ya. Saya mulai pelajari beliau, saya bilang seperti apa ya kekuatan ibu ini dalam iman. Ya. Saya ingat cerita ibu naik ke atap, terus kakinya digitu-gituin. Sampai hari ini Bu, maaf Bu, itu belum bisa saya warisi. Kemarin terakhir ke Australia, saya sampai digitu-gituin sama Bu Puji. Saya bilang, Bu, udah goyang kaki saya. Ya, saya sangat berani dalam ketinggian. Ya, saya bilang, Tuhan Yesus gitu ya. Saya satu kali diajak Bu Puji doling, saya tahu kok pemimpin saya sedang mendidik saya. Ya, Bu Puji itu pakai high heels, naik ke atap. Terus Bapak Ibu, itu gedungnya udah antara lapuk dan tidak lapuk. Terus
Saya tahu hari itu hari didikan untuk saya berani. Dan itulah pembalikan keadaannya. Ya. Ibu Puji bilang, Mel, naik. Naik Bu, iya naik. Pas kita terus Pak Sam juga ikut naik. Pak Sam itu bisa ikut lari, cuk lari. Saya Bapak Ibu ujung sana menantikan mujizat. Kaki saya udah goyang begini. Ibu bilang, kita gak akan mulai sampai kamu datang ke sini. Waduh Tuhan Yesus. Saya lihat ibu ya, itu kan naik begini gedungnya ya. Di atap, paling atap Bapak Ibu. Ya. Terus ibu itu jalannya begini aja. Sementara saya pegang semuanya. Saya bilang tuh goyang semua. Ya. Tapi saya hari itu saya warisi yang namanya keberanian. Ya. Terus ibu sengaja lagi. Mel, ada yang tinggal barang, ambil. Tuhan Yesus, mau naik aja saya udah pergumulan. Ya. Tapi ajaibnya Bapak Ibu, hari itu tidak ada ngomel. Saya langsung ngerti, saya sedang dididik. Warisan itu juga untuk turun dalam hidup kita perlu yang namanya didikan Bapak Ibu. Ada jembatannya untuk bisa menapak dalam hidup kita. Terima kasih Ibu Panglima, terima kasih Ibu Puji, terima kasih seluruh pemimpin yang sudah membekali sangat banyak. Kemarin kita disuruh checklist berapa negara. Ya, saya hubungin Bu Panglima, saya bilang Bu terima kasih. Ya, saya baru 21 negara. Ya, ya. Baru. Suami saya 9 negara, anak saya 8 negara. Saya bilang sama ibu, special thank you Bu di hari ulang tahun. Saya bilang membawa keluarga kami sedemikian jauhnya. Bapak Ibu, ini orang yang pakai logika. Tapi waktu ada sebuah warisan diturunkan. Ya, warisan iman dari pemimpin saya, pemimpin kita Ibu Panglima, warisan kesetiaan, kekuatan, ya, durable dari Ibu Puji. Terima kasih Bu. Sungguh saya waktu saya lihat hidup saya ke belakang kemarin, saya bilang amin ya Tuhan. Banyaklah yang telah Engkau lakukan. Banyak Bapak Ibu. Sehingga waktu kita tahu sangat banyak yang Tuhan siapkan. Tentang kekuatan cinta Bapak Ibu. Saya tuh punya kebiasaan seperti ini. Kalau saya ngalami sesuatu, saya nggak akan pernah langsung cerita ke manusia. Dan saya dapatkan itu waktu yang kemarin kita ambil namanya kekuatan cinta. Ya, seperti apapun keadaan, saya akan coba sharing ke Tuhan. Tuhan, seperti ini keadaanku. Tolong Tuhan. Ya. Tiba-tiba itu bisa ada kesembuhan sendiri yang namanya, kalau Bapak Ibu pernah dengar, yaitu kita ini seperti rainbow, bisa menyembuhkan diri sendiri. Kita bisa karena ada Tuhan di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Coba pejamkan mata sebentar Bapak Ibu. Ambil waktu renungkan kebaikan Tuhan. Saya waktu dikatakan kemarin saya baca angka 28 tahun. Saya baru mau 18 tahun di Mahanaim. Tapi saya bilang Tuhan terlalu banyak. Terlalu banyak. Bahkan di saat-saat terburuk dalam hidup kami. Terbobroknya kami, tererornya kami. Engkau tak henti-hentinya ngujani kami. Dengan cinta. Dengan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang ajaib yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin Bapak Ibu. Saya tidak berkata, oh kalau harus di Mahanaim ya pelayanan baru diberkati. Tidak. Sumbernya Tuhan. Sumbernya Tuhan. Dan Mahanaim sangat mencintai Tuhan. Bahtera sangat mencintai Tuhan. Pasukan terdahsyat mencintai Tuhan.
Sehingga ada alasan demi alasan Tuhan memberkati seluruh hidup kita. Bukan hanya dengan seadanya saja, tapi firman Tuhan berkata kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Kelimpahan. Kalau saya pelajari hidup saya petakan lagi semua keeroran saya. Saya bilang gini, Tuhan, seharusnya enggak sih, gitu ya. Tapi bukankah Tuhan tetap Tuhan Bapak Ibu? Kalau Dia berfirman, Dia menepati janjinya. Amin. Siapkah engkau? More Bapak Ibu. Desember menanti kita. Ada sebuah kemuliaan lagi yang lebih besar lagi. Ada grand design. Ada semua yang ajaib. Manifestasi ilahi yang akan Tuhan nyatakan lebih kuat lagi. Wah, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, tahun 2025 ini adalah tahun keajaiban. Amin. Kalau dijejerkan Bapak Ibu nggak ada habis-habisnya. Bukan karena materi Bapak Ibu, bukan. Itu pasti, itu sudah pasti. Tapi Bapak Ibu perhatikanlah hidup kita. Seringkali kok kita ini sangat error. Saya bilang saya keliling. Ya. Saya bilang pelayanan perdana saya, kampung halaman saya itu Malaysia, Singapura Bapak Ibu. Satu kali dapat penglihatan, cuma ini Bapak Ibu tandanya. Dapat penglihatan begini. Siapa itu? Ibu-ibu yang selalu kalau khotbah jentiknya digituin. Ya. Ya, perempuan. Oh, ya. Iya Bu, nanti saya latihan lagi Bu. Ya. Itu bagian dari kekuatan. Asik. Ya. Kok begini Bapak? Sep, gitu ya. Saya itu masih di Malaysia, jauh di sana Bapak Ibu. Dapat penglihatan begini. Terus di penglihatan itu tuh Roh Kudus bilang, cari perempuan itu dan engkau akan ada di bawah pelayanannya. Tuhan Yesus, saya bilang, itu siapa? Ya. Satu kali Bapak Ibu, saya itu dipanggil sama manajer, bukan manajer, CEO. Ya, dalam perusahaan saya bekerja, karena saya didapati ternyata punya nilai yang cukup baik. Ya, saya dibilang gini, dari hari ini kalau kamu setuju, besok gajimu dinaikkan 4 kali lipat. Bapak Ibu, nyatalah benar ya. Kalau Tuhan berkata, ya di Alkitab, nggak ada murid-murid Tuhan Yesus itu dipanggil waktu jadi pengangguran. Benar ya? Penjala-penjala manusia itu semua kan punya kerjaan. Ya kan? Tahunya malamnya melalui pendeta saya dibilang, Mel, kata Tuhan, waktunya kau kembali ke Indonesia. Tuhan Yesus tadi pagi baru ada promosi 4 kali lipat. Malamnya Tuhan bilang melalui pendeta, pulang jadi berkat, sudah cukup di Malaysia. Tiba-tiba Bapak Ibu, waktu pendeta saya ngomong gitu, muncul penglihatan 4 tahun yang lalu. Saya pikir lagi, siapa perempuan itu yang begini? Pup. Ya. Pakai jubah biru, ada putih-putihnya. Ya. Saya lupa itu acara apa itu di apa Holy Stadium. Terus pendeta saya bilang, kamu akan balik ke Indonesia dengan cara masuk TSOA, apalagi TSOA itu. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, Bu Panglima khotbah Bapak Ibu. Pas bagian begini dan saya itu duduk persis di tengah. Kalau di Holy Stadium itu kan seluruhnya semua bangku bisa penuh ya. Kami duduk di tangga-tangga itu. Satu kali ibu begini, penglihatan itu muncul. Loh itu penglihatan itu. Waktu saya cari Bapak Ibu, cari. Saya bilang, itu kan kalau di Holy Stadium padat ya Bapak Ibu. Ya mungkin yang baru-baru lahir belum tahu ya Holy Stadium itu seperti apa dulu ya. Kelihatan ya umur saya berapa ya. Iya waktu itu maksudnya, waktu Holy Stadium lagi jaya-jayanya hari itu ya. Itu Bapak Ibu. Iya sekarang makin jaya, amin. Ya. Ya. Oh berarti
berarti pantesan abang gini. Ya, hari itu. Ya ibu begini, sep gitu ya. Terus dibilang, terus dimunculin layar kan. Bagi apa itu? Bagi lorong. Bagi lorong. Mata saya nggak lewat Bapak Ibu. Saya ikutin terus mana baju itu. Mana baju itu gitu. Kedorong. Akhirnya Bapak Ibu, saya bilang, itu tadi siapa nama ibu itu? Ya. Ibu Iin katanya. Mana gerbangnya? Yang ditanya jawab antara cuek dan bingung juga karena dorong sana dorong sini ya. Tiba-tiba Bapak Ibu dalam pengaturan Tuhan ya. Saya itu tadinya terus dorong akhirnya nyampe depan ibu. Saya ngomong gini sama ibu. Bu, ibu itu ya memang ajaib loh pemimpin kita ini. Hitungan detik ngomong bisa dengar ya. 4 tahun yang lalu pembicaraan dengan Tuhan. Gitu saya ngomong, ibu langsung bilang, oke, saya tunggu kamu di Mahanaim. Hah? Apalagi itu Mahanaim? Di antara kebingungan, apa itu Mahanaim? Saya bingung Bapak Ibu. Ya, karena ibu itu gini, sep, ya. Saya kejar Mahanaim, saya cari tahu. Hari itu kalau yang baru lahir mungkin belum kenal, ada namanya Romana, Nori, ya. Vero masih ada di sini. Saya cari tahu sama mereka apa itu Mahanaim. Lalu mereka mulai cerita. Singkat cerita, satu kali perdana saya datang ke sini, saya temuin ibu. Saya bilang, Bu, saya sudah di sini, ya. Ibu nggak nanya apa-apa. Selamat datang di Mahanaim, markas berkar. Dalam hati saya, apa ibu ini dapat sesuatu? Saya percaya, semua yang datangnya dari Tuhan. Semua ada linknya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Satu kali, Bapak Ibu jangan ikutin saya. Satu kali saya mau keluar dari Mahanaim, ibu pukul meja dan katanya, itu muka, aduh Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi lagi Bu, pasti Bu, tidak akan terjadi dalam anugerah Tuhan. Aduh, itu saya kayak mau ditelan Bapak Ibu. Saya di WA kan sama, iya WA, sudah WA itu. Bayangkan, itu muncul WA tahun berapa Bapak Ibu? Berarti baru kan saya buat dosa kan? Pagi-pagi saya mau mulai handle di Menara Doa. Saya juga gini, kenapa saya buka WA gitu ya? Ibu bilang, datang ke Mikafot segera. Dalam perjalanan bebenah seluruh hidup, ya. Tuhan tolongi aku Tuhan. Berjaga-jaga di pintu bibir semuanya Tuhan. Tolongi Tuhan semuanya. Semua tanda profetik dibuatin. Tuhan tolong. Gitu datang Bapak Ibu. Ibu bilang, ayo makan. Saya udah tahu arti makan itu Bapak Ibu. Kalau mau dihajar dikasih makan dulu. Oh Tuhan Yesus. Dikasih kenyang dulu supaya waktu dihabisin enggak oyong. Aduh Bapak Ibu percayalah, hari itu cuma saya dan ibu di ruangan Mikafot. Saya mau lihat wajah ibu. Ibu bilang, jangan berubah muka ya kalau saya marahi. Tuhan, pokoknya gak boleh berubah muka. Secantik-cantiknya saya harus tetap cantik. Ya. Saya nangis juga akhirnya Bapak Ibu, nangis gak kuat kok. Hadirat Tuhan terlalu kuat kabutnya. Ya. Seriusan Bapak Ibu boleh ketawa ya, hari itu saya nangis. Ya. Ini sisi yang luar biasa saudara. Saudara, tapi semua yang pernah berhadapan face to face dengan kemarahan saya, kalau nggak nangis itu ajaib. Kalimat ibu bilang apa? Jangan berubah muka di depan saya. Bagaimana gak berubah muka Bu? Kaki aja udah goyang kok, gak berubah muka gimana? Aduh, gak keluar dari pintu aja udah bagus gitu ya. Saya bilang, Bu, saya ini kayaknya udahan deh gitu ya. Saya mau selesai dari Mahanaim. Di bawah tudung aja Bu, di bawah tudung. Saya tetap akan datang ke menara. Saya pikir akan dipok-pok Bapak Ibu. Mejanya puang. Ya. Waktu dipukul meja, kayaknya nafas saya berhenti berapa saat. Dalam hati saya, Tuhan. Ya. Tapi Bapak Ibu, hari itu Ibu bilang, tiba-tiba saya ingat penglihatan itu Bapak Ibu. Ibu bilang gini, kamu bukan part time, kamu bukan full time. Kamu tertanam.
Hari itu saya bilang, Tuhan, ternyata bukan hanya part time full time ya pembagian. Tertanya ada lagi satu lagi levelnya tertanam. Nanti ku tambah satu lagi. Budak belian seumur hidup. Email, siapa suruh kamu bicara? Waktu ibu bilang tertanam, Bapak Ibu, tiba-tiba air mata saya berhenti dan saya tahu yang ngalir di sini cinta. Saya bilang, amin Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu tahu persoalan saya kenapa minta berhenti? Saya mau jadi ibu yang nganterin anak, jemput anak. Karena seringkali dapat WA dari guru-guru. Terima kasih Bapak Ibu guru Mahanaim yang mendidik anak kami. Ya. Bahkan berapa kali dapat WA dari ibu. Anak saya buat ulah. Ya. Ya. Ya, kata ibu, itu anakmu itu memang jenis pemimpin gitu ya. Saking kalau dia ngomong orang takut. Padahal cuma ngomong loh anak saya, tapi yang diomongin udah ada kitir-kitir juga gitu ya. Mewarisi dari mamahnya kali singa ya. Kemuliaan. Kita diciptakan dari sebuah kemuliaan, serupa segambar dengan Tuhan. Siapkah kita? Amin. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, setelah siap, sekali lagi dikatakan kita punya hak menerima janji. Amin. Amin. Sama-sama baca ayo Bapak Ibu. 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Kita milik Kristus, dicintai, diingini, dimiliki Tuhan seutuhnya selamanya. Sekali kita tertanam, maka selamanya kita jadi bagian kerajaan surga. Kamu, mari sebutkan nama kita Bapak Ibu. Dan jikalau Imelda adalah milik Kristus, Mahanaim, Bahtera, pasukan terdahsyat adalah milik Kristus ya. Mahanaim, Bahtera, pasukan terdahsyat adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang pegang handphone dan kemarin tulis destiny penetapan, mari angkat sekali lagi. Dalam waktu percepatan Tuhan digenapi. Amin Bapak Ibu, berhak menerima janji Allah. Mari Bapak Ibu, sesimpel itu kok. Kita baca sepakat. Amin. Nggak usah ditambah, dibumbu, dibuat pusing, dipikir-pikirin ya. Kalau Tuhan berkata berhak, maka berhak. Amin. Ini Alkitab. Bukan perkataan Imelda, tapi Alkitab berkata dan berhak menerima janji Allah. Karena kita milik Kristus, kita keturunan Abraham, kita berhak menerima janji Allah. Selanjutnya kita masuk ke sini. Terkenal. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang dibawa naik ke masa raja-raja. Level raja-raja. Seluruh panggilan sedang dibawa naik, namanya masa raja-raja, level raja-raja. Amin. Ya. Dikatakan Kejadian 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Satu kali ada orang Bapak Ibu pasukan dari Amerika, USA ya, Amerika itu ya. Nonton BMN. Sekali lagi terima kasih BMN sudah menjadi alat untuk penginjilan, menyampaikan kabar baik Tuhan. Hari itu katanya beliau nggak tahu Mahanaim, nggak pernah dengar tentang Mahanaim. Lalu buka YouTube karena beliau katanya pengen doa kesembuhan. Lalu pas ditulis di situ, hari itu katanya yang khotbah itu Ibu sama Pak Joshua Christian. Khotbah tentang peperangan. Saya nggak tahu juga videonya itu yang mana Bapak Ibu. Katanya ada kecil layarnya jalan-jalan. Ya, teks berjalan itu. Ditulis di situ. Jika butuh konseling atau apa, saya juga nggak tahu inisiatif siapa itu nulis. Ditulis nama saya dan nomor telepon saya. Ibunya langsung foto, langsung
dia bilang dengan modal ini, Bapak Ibu, dia datang ke Mahanaim. Bapak Ibu, waktu ketemu saya itu kaget. Saya tanya sama ibu itu, "Ibu, kenapa ibu boleh sampai ke sini?" Katanya, "Saya hanya mau doa pelepasan. Sudah 12 tahun saya kepalanya sakit." Saya bilang, "Dari Amerika ibu datang hanya untuk doa pelepasan?" "Iya." "Ibu udah pernah tahu Mahanaim?" "Tidak. Tapi saya ini ditunjukin gini." Saya bilang, "Sejak kapan ada nama saya di situ sama nomor saya?" Singkat cerita Bapak Ibu, ibunya bilang gini, "Saya punya modal ini dan saya tahu Mahanaim." Ya, Bapak Ibu, pagi-pagi beliau datang ke sini. Ya, saya hari itu belum nyampe. Ya, beliau udah nunggu di bawah. Mam Rosinta bilang, "Kak Emel, ada yang nyari kakak dari Amerika." "Us, dari Amerika? Saya aja belum ke Amerika." Ya, sekalian curhat, ya kan, supaya dibawa nanti. Ya. Oh, kemana Bu? Salah saya, siap. Ya, Bapak Ibu. Akhirnya saya singkat cerita Bapak Ibu, kita konselingin, dan kemarin setelah dia ngalami kesembuhan, dia panggil anaknya lagi, satu lagi. Ya, dia panggil anaknya, terus dia bilang anaknya itu tadi rencananya hanya mau rencananya mau jemput mamahnya, ya. Tapi waktu sampai ke Menara Doa yang ada di Gedung Love sana, kami sudah pindah Bapak Ibu, jangan dicari lagi di SD ya. Kami sudah pindah menduduki ARK ya. Waktu anaknya datang, Roh Kudus ngomong, "Jangan layani dulu anaknya, layani mamahnya. Layani mamahnya, anaknya, jangan mamahnya dulu." Lalu saya ngomong sama anaknya berapa kata, anaknya langsung nangis dan manifest. Ya. Terus akhirnya pulih, sembuh. Ya, kemarin saya tanya lagi, "Bu, sudah seperti apa?" Udah nggak pernah ada sakit kepala lagi. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Bayangkan Bapak Ibu, untuk sebuah kesembuhan orang sampai rela loh seperti itu. Tapi yang saya mau bilang gini, terkenal. Kita terkenal karena apa? Kita dipakai Tuhan jadi jawaban. Amin Bapak Ibu. Sampai orang-orang datang. Saya kasih satu ayat. Tadi ini dapat ayat ini waktu kami tadi buat tindakan profetik untuk Australia. Ya, saya dapat ayat ini, saya mungkin bisa dimunculkan. 1 Raja-Raja 4 ayat 34 Bapak Ibu. Saya bacakan 1 Raja-Raja 4:34. "Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo." Amin Bapak Ibu. Yang datang mendengarkan hikmat Salomo bukan karena diundang, bukan karena dipanggil, tapi mereka sendiri yang berkata apa? Datang. Mereka datang mencari Salomo hanya karena apa? Hikmatnya. Dan hari ini siapkah kita menjadi terkenal karena apa? Melalui kita. Jawaban demi jawaban ilahi akan muncul. Karena apa? Kita sudah masuk ke namanya sidak sungai. Sungai apa? Sungai strategi. Ya. Sungai penciptaan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Selanjutnya, ya, menjadi terkenal. Kalau hari ini, ya, apapun bagian kita, ya, tukang masak jadi tukang masak yang terkenal. Amin. Ya, jadi pendoa yang terkenal karena apa? Ada kuasa otoritas Tuhan. Jadi pembicara yang terkenal. Jadi pasukan terdahsyat. Orang mengenal Tuhan melalui kita. Bahkan Yesaya 61 ayat 9, "Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa." Masyur, terkenal. Amin Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya kita, dikatakan apa? "Dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa." Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui. Bahkan melalui kita, orang akan mengakui Bapak Ibu. Wah, karena si A, karena si B, karena si C. Ya, aku jadi hidupnya diberkati. Aku jadi disembuhkan. Aku jadi kuat. Aku jadi pintar. Aku jadi berhikmat. Amin. Amin Bapak Ibu. Siapkah engkau? Siapkah kita Bapak Ibu? Selanjutnya, setelah terkenal, waktu kita masuk masa yang terbaik, ada 3 lagi Bapak Ibu. Terpuji, ternama, terhormat. Ya. Silakan.
Kita baca sama-sama Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijanjikannya, untuk menjadikan apa Bapak Ibu? Terpuji, ternama, dan terhormat. Glorious manifestation akan membawa kita menjadi, amin. Ini janji Tuhan Bapak Ibu, untuk kita menjadi raja-raja, untuk kita masuk ya, ke sidang ilahi Desember nanti. Kita mau berkata, kita adalah pasukan terdahsyat yang terpuji, ternama, terhormat. Sekali lagi, maka engkau menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Bukan dari pihak kita yang berjanji, tapi bagian Tuhan berjanji dan menepati. Ada satu perjanjian namanya Bapak Ibu, perjanjian 0,00001%, ya. Bagian kita sedikit banget, tapi itu akan jadi sempurna waktu Tuhan melakukan bagiannya dan kita lakukan bagian kita, maka genap. Amin Bapak Ibu. Tuhan dan kita harus ada kerjasama ya. Tidak bisa hanya dari pihak Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang selanjutnya ya, nanti sepanjang hari ini Bapak Ibu ya, sambil ngerjakan apa-apa, kita bilang masuk dan menikmati masa yang terbaik. Aku terkenal, aku terpuji, aku ternama, aku terhormat. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bertanya begini, kita ini kan udah sekian lama buat namanya tindakan profetik, kok sebagian atau mungkin yang di sebelahku atau mungkin yang di belakangku, yang duduk di kanan kiri, atau aku mungkin, kenapa ya belum mengalami? Saya mau katakan Bapak Ibu, tindakan profetik itu adalah sebuah kuasa. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Tindakan profetik adalah kuasa mencipta Bapak Ibu. Amin. Waktu kita berkata kami buat tindakan profetik, kita sedang mencipta sesuatu. Sudah jadi nggak? Sebenarnya udah ada nggak dalam roh? Sudah. Udah bunyi belum Bu? Tadi saya buat gitu Bu. Ya. Tiba-tiba mendadak jadi tegang semua ya. Ya. Karena saking banyaknya berkat mau dicurahkan sekali lagi. Amin Bapak Ibu. Terpuji, ternama, terhormat. Dan selanjutnya Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, tetapi aku akan membuat engkau menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Melalui siapa? Melalui siapa? Melalui siapa? Amin Bapak Ibu. Siapkah kita untuk masa glorious manifestation? Melalui kita kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Melalui kita orang yang akan dibawa Tuhan masuk ke level raja-raja. Bahkan waktu kita nunjuk aja, boom, jadi. Amin. Kuasa menunjuk. Tambah lagi berkatnya Bapak Ibu. Bayangkan setiap movement, setiap ada acara-acara ilahi, sidang ilahi, ada 1, 2, 3 bahkan ribuan jutaan berkat diturunkan kembali. Kemarin kita masuk sungai-sungai, masuk sungai hikmat, masuk sungai strategi, masuk sungai kelimpahan dan lain sebagainya. Sekali lagi, waktu kita nunjuk semuanya, tunjuk, maka jadi atas hidup kita. Amin. Karena kita ini dikatakan membuat kita, firman Tuhan berkata, menjadi terang. Ada nggak terang itu Bapak Ibu yang tidak kelihatan? Terang itu pasti terlihat. Amin. Kanan kirinya coba lihat lagi Bapak Ibu. Sudahkah ada terang? Sudah? Coba. Yakinkan sebelahmu bahwa kita punya terang. Yakinkan Bapak Ibu. Jangan mesem-mesem aja Bapak Ibu, coba. Ngomong semuanya, aku terang. Ya, kita nggak gelap karena ada terang kemuliaan Tuhan dalam kita. Amin. Saya tutup dengan ayat ini Bapak Ibu. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin.
Ini waktunya kita sekali lagi menduduki, menguasai. Bapak Ibu sadar atau nggak sadar, waktu kita pakai baju yang pesawat itu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tahu kalau pesawat ya, kalau pesawat, kalau dia udah satu kali terbang, nggak bisa tiba-tiba parkir di udara Bapak Ibu. Pernah nggak lihat pesawat parkir, tapi ngambang? Nggak ada. Artinya apa? Pesawat sekali meluncur, dia meluncur dengan kecepatan penuh, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Amin. Nggak ada waktu rest. Pernah Bapak Ibu naik pesawat tiba-tiba, oh break dulu, coffee time 5 menit di udara? Nggak ada. Sekalipun sepertinya berhenti, itu jalan terus kok. Bisa Bapak Ibu? Ya. Coba sebentar Bapak Ibu. Coba, iya ya. Sejak kami pakai baju pesawat itu, ya kan? Nggak pernah ya kita tiba-tiba, enggak. KKR yang harusnya berapa waktu disiapkan, ya kan? 2 minggu jalan, ya kan? Bayangkan, bulan ini mau ke Nigeria, kemarin baru diinfo, ya kan? Pemetaan secepatnya, ininya secepat, semuanya secepatnya, semua dalam percepatan. Amin. Waktunya hari-hari ini kita mengalami yang namanya glorious manifestation. Kita masuk dan menikmati masa yang terbaik. Kita dibawa Tuhan jadi pasukan terdahsyat, orang-orang yang terkenal, terpuji, ternama, terhormat. Apalagi Bapak Ibu, kita dibawa menjadi terang dimanapun kita berada. Dan di atas semuanya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sungguh percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau mengerjakan apa yang Kau perintahkan melalui kebenaran firman-Mu. Dan jadilah pada kami seperti yang Tuhan mau. Engkau Tuhan yang mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Kau membawa kami naik terus dalam percepatan ilahi. Dan Engkau yang menganugerahi kami, menjamin kami sampai to the top. Sampai semua yang terbaik kami nikmati. Dan kami bisa mengalirkannya kemanapun, kepada siapapun. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat kita katakan amin.